Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait pemeriksaan fisik pada sistem persarafan, yaitu pemeriksaan fisik nervus cranialis. Nervus cranialis sendiri merupakan sistem persarafan tepi yang berada pada sistem persarafan yang terdiri dari 12 pasang, mulai dari saraf olfaktorius hingga hipoglossus. Untuk alat-alat yang diperlukan diantaranya adalah Snellen chart untuk pemeriksaan ketajaman visus, lalu kita membutuhkan bebauan yang menyengat namun juga dikenal oleh pasien. Bisa menggunakan kopi maupun minyak kayu putih. Lalu kita membutuhkan pen light untuk mengetahui pergerakan bola mata, untuk mengetahui nanti reaksi pupil dan rangsang cahaya. Selanjutnya kita membutuhkan untuk pemeriksaan perasa, yaitu menggunakan garam dan juga gula. Selanjutnya kita nanti membutuhkan kapas dan juga kasa untuk pemeriksaan nervus cranialis. Kita akan langsung memasuki tahap pemeriksaan nervus cranialis. Sebelumnya kita atur privasi klien, kita melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan jika memang dibutuhkan, terutama pada pasien-pasien yang memiliki luka luar. Selain itu, kita jangan lupa untuk menerapkan pasien safety dengan melakukan identifikasi pasien. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah nervus pertama, yaitu olfaktorius. Olfaktorius merupakan salah satu pasang nervus cranialis yang berfungsi dalam penghidu pasien. Artinya kita dalam memeriksakan nervus olfaktorius, kita akan memeriksakan bagaimana fungsi penciuman pada pasien. Pertama-tama kita minta pasien untuk menutup matanya. Ibu boleh minta tolong tutup kedua mata ibu. Selanjutnya kita siapkan bebauan yang dapat dikenal oleh pasien. Bisa menggunakan minyak kayu putih ataupun kopi. Setelah memastikan pasien untuk menutup kedua belah matanya, kita mendekatkan bebauan yang akan kita periksakan. Ibu boleh minta tolong ditutup salah satu lubang hidungnya. Sebutkan ini bau apa? Opik. Ya, seperti itu. Lakukan untuk di kedua belah lubang hidung. Selanjutnya kita akan memeriksakan nervus cranialis yang kedua, yaitu nervus opticus untuk ketajaman visus. Kita dapat menggunakan Snellen chart, lalu kita tes penglihatan dari pasien. Kalaupun memang tidak bisa menggunakan Snellen chart di ruangan, kita bisa menggunakan tulisan yang ada di buku maupun nemtek kita dan meminta pasien untuk membacakan apa yang tertera di dalam buku maupun nemtek kita. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis ketiga, 4, dan juga 6. 3 itu adalah okulomotorik, 4 itu adalah cochlearis, yang ke-6 adalah abdusen. Ketiga nervus cranialis ini bekerja sama dalam pergerakan bola mata. Yang kita lakukan adalah kita meminta untuk pasien tetap tidak menggerakkan kepalanya, lalu minta pasien untuk melihat ujung pulpen atau pen light ataupun benda yang kita jadikan acuan. Ibu boleh minta tolong lihat di ujung sini, lalu kepalanya tidak boleh bergerak ya Bu. Sekarang ikuti pergerakan dari pen light ini. Ke kiri, ke kanan, kembali dulu ke tengah, lalu ke atas, ke bawah, dan juga kembali ke tengah. Seperti itu untuk melakukan pergerakan bola mata. Selain itu kita bisa melakukan pergerakan diagonal dengan cara menggerakkan pen light ke diagonal ke atas dan juga ke bawah. Seperti itu. Lalu di pemeriksaan ketiga, 4, dan 6 juga dilakukan pemeriksaan lapang pandang. Kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk melakukan pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan nervus cranialis selanjutnya adalah nervus kelima, yaitu trigeminus. Nervus trigeminus memiliki dua fungsi, ada fungsi motorik dan juga fungsi sensorik. Fungsi motoriknya kita bisa melakukan pemeriksaan refleks kornea. Caranya adalah dengan menggunakan kasa yang kita siapkan. Lalu kita ambil di ujung-ujungnya. Ibu bisa lihat ke depan. Dekatkan ujung-ujung kasa ini ke alis atau bulu mata dari pasien. Dengan begitu, secara refleks, pasien akan mengedipkan matanya. Itulah yang disebut dengan refleks kornea.
Pemeriksaan sensorik yang ada pada trigeminus yaitu dengan melakukan pemeriksaan perabaan pada wajahnya dengan menggunakan ujung dari refleks hammer ataupun menggunakan mikrofilamen. Pada wajah pasien kita bisa bagi menjadi dua bagian, kiri dan juga kanan, lalu kita bagi menjadi 3 area dahi, area pipi dan juga area dagu. Kita minta pasien untuk memejamkan matanya. Ibu minta tolong untuk pejamkan matanya. Boleh saya minjam tangannya? Terus kita bisa memberikan instruksi sebelumnya. Ibu, ini tajam. Yang ini tumpul. Bisa bedakan? Yang ini tajam, yang ini tumpul. Setelah kita memberikan instruksi awal kepada pasien, sekarang kita akan melakukan pemeriksaannya. Ibu, ketika saya nanti periksakan, Ibu tolong bilang apakah ini tajam atau tumpul. Silahkan pejamkan matanya. Ini tajam atau tumpul? Tumpul. Oke, ini tajam atau tumpul? Tumpul. Ini tajam atau tumpul? Tumpul. Oke. Jadi kita bisa melakukan cross check di bagian kiri dan juga kanan. Kalau memang terjadi perbedaan dari hasil dan juga pemeriksaan yang kita lakukan, kita bisa melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan alat yang berbeda. Contohnya saya menggunakan refleks hammer, seperti tadi ada hasil yang ternyata berbeda dengan yang diharapkan, maka kita bisa menggunakan mikrofilamen ataupun alat yang lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus ketujuh, yaitu facialis. Facialis merupakan salah satu nervus yang sama seperti trigeminus, memiliki fungsi motorik dan juga memiliki fungsi sensorik. Fungsi motoriknya dilakukan dengan cara meminta tolong pasien untuk melakukan hal seperti yang kita lakukan dengan melakukan pergerakan di area wajah. Ibu bisa ikuti saya. Seperti itu. Jadi dilakukan dengan cara meminta tolong pasien untuk menggerakkan area otot-otot di area wajahnya dengan cara memperlihatkan giginya, senyum dengan memperlihatkan gigi, lalu menggembungkan area pipi, dan juga mengernyitkan di area dahi. Selanjutnya pemeriksaan sensorik pada nervus ketujuh atau facialis adalah dengan melakukan pemeriksaan pengecapan. Kemampuan pengecapan ini kita periksakan dengan bisa menggunakan garam ataupun gula. Facialis mempersarafi area 2/3 anterior dari lidah kita. Jadi kita bisa meminta pasien untuk menutup kedua matanya, lalu bisa menjulurkan lidahnya dan kita berikan garam ataupun gula di area anterior, artinya di area depan dari lidah. Begitu cara kita untuk melakukan pemeriksaan sensorik pada nervus facialis. Lalu kita akan masuk ke nervus ke-8 atau acousticus atau vestibulococlearis. Persarafan yang ke-8 ini, dia merupakan nervus cranialis yang mempersarafi area pendengaran. Artinya, kita bisa melakukan pemeriksaan rinus, wabah yang merupakan pemeriksaan untuk pengecekan ketajaman pendengaran pada pasien. Namun, apabila di ruangan tidak ada garpu tala yang kita dapat gunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, kita dapat meminta pasien untuk memejamkan kedua belah matanya. Ibu, mohon maaf bisa pejamkan matanya. Lalu kita bisa menggesekkan kedua jari kita, akan muncul suara seperti ini. Dan kita minta pasien untuk mengidentifikasinya, apakah suaranya menjauh atau suaranya mendekat. Ibu, maaf, ini suaranya mendekat atau menjauh? Mendekat. Boleh ulangi, ini suaranya mendekat atau menjauh? Menjauh. Oke, kalau ini suaranya mendekat atau menjauh? Mendekat. Seperti itu. Pemeriksaan vestibulococlearis atau pemeriksaan nervus acousticus. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-9 dan 10, yaitu glosopharyngeal dan juga vagus. Kedua nervus cranialis ini dapat kita periksakan melalui kemampuan menelan pada pasien. Caranya adalah kalau laki-laki pasiennya, kita bisa lihat pergerakan dari area jakun ketika kita meminta pasien untuk mencoba menelan. Namun ketika pasien kita menggunakan hijab ataupun penutup di area leher ataupun pada pasien-pasien yang perempuan atau wanita, kita bisa meletakkan
tangan kita di area leher dan meminta pasien untuk melakukan pergerakan menelan. Ibu minta tolong menelan ludahnya. Oke, dari situ kita akan merasakan pergerakan di area leher pasien. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan pada area uvula yang ada pada tengah-tengah di rongga mulut pasien. Jadi kita bisa minta pasien untuk membuka mulutnya. Ibu maaf, bisa buka mulutnya. Lalu kita menggunakan pen light, kita lihat uvula pasien dan kita bisa instruksikan kepada pasien untuk mengucapkan A yang lantang dan juga panjang seperti A, seperti itu. Ibu boleh minta tolong ucapkan A. Oke. Di situ kita akan melihat uvula pasien apakah dia tetap bergetar di tengah ataupun dia agak condong ke satu sisi. Karena pada kondisi dia terjadinya kelemahan ataupun kelemahan pada area tubuh, contohnya adalah pada stroke maupun pada shock, maka uvula dapat cenderung ke satu sisi bagian tubuh. Itu untuk pemeriksaan nervus ke-9 dan 10. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus cranialis yang ke-11, yaitu nervus accessorius. Pemeriksaan nervus accessorius ini dapat kita lakukan dengan cara kita berada di belakang pasien, lalu kita tahan area pundak dari pasien dan kita minta pasien untuk mengangkat bahunya. Ibu boleh minta tolong angkat bahunya. Lalu kita minta tolong pasiennya untuk memalingkan wajahnya ke area sebelah kiri atau sebelah kanan. Ibu boleh menoleh ke arah sini. Lalu kita tahan di area sebaliknya dan kita minta pasien untuk menoleh ke arah sebaliknya. Boleh Ibu? Lalu kita tahan. Seharusnya pasien memiliki kekuatan dalam melakukan pergerakan leher ke kiri dan juga ke kanan dan juga dalam mengangkat bahu. Selanjutnya pemeriksaan nervus cranialis yang ke-12 atau yang terakhir adalah pemeriksaan nervus cranialis hypoglossus, yaitu nervus pergerakan lidah. Saraf ini mempersarafi lidah untuk dapat bergerak dan membantu dalam proses mengunyah makanan. Yang dapat kita lakukan pemeriksaannya adalah dengan cara Ibu bisa minta tolong lihat saya dan ikuti saya. Ya, kita bisa minta pasien untuk menggerakkan lidahnya ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Itu adalah 12 cara pemeriksaan dari 12 pasang nervus cranialis yang ada pada tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.